everyone, welcome back to my channel. Wabarakatuh sahabat hijrah, apa kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Amin ya robbal alamin. Guys, karena bulan puasa Ramadan kita telah berlalu dan sekarang kita memasuki yang namanya bulan Syawal. Pasti diantara kita ada yang mengerjakan yang namanya puasa Syawal dan juga ada yang tidak mengerjakan puasa Syawal. Sebenarnya sendiri puasa Syawal itu termasuk perkara yang sunnah. Nah, sunnah sendiri di sini dimasukkan apabila dikerjakan ia baik, apabila tidak dikerjakan ia tidak apa-apa dan tidak mendapat dosa. Guys, di video kali ini aku akan memberitahukan kalian apa sih sebenarnya puasa Syawal itu dan pahala apa yang kita dapatkan ketika kita mengerjakan yang namanya puasa Syawal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Let's to the video. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan summa atsba'u sittah minas Syawal kana qasiyamu dahri. Rawahul jamaah ilal Bukhari wa Nasa'i. Yang artinya dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan lalu melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah melaksanakan puasa sepanjang masa. Rawahul jamaah dan diikuti oleh ahli hadis Bukhari dan Nasa'i. Masya Allah, dari hadis ini telah diterangkan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan bulan puasa lalu dilanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka sesungguhnya ia telah melakukan atau ia telah melaksanakan puasa sepanjang masa. Masya Allah. Hadis ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama adalah puasa Ramadan adalah termasuk puasa yang wajib, dan apabila kita telah melakukan yang wajib lalu kita juga mengerjakan yang sunnah, maka kita mendapatkan pahala. Puasa Ramadan wajib, lalu puasa di bulan Syawal adalah termasuk perkara yang sunnah. Apabila kita telah melakukan yang namanya puasa Ramadan lalu kita melakukan lagi 6 hari di puasa Syawal, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan setahun atau sepenuh puasa di sepanjang masa. Dan yang kedua adalah dari hadis riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya bulan puasa Ramadan sama dengan 10 bulan mengerjakan puasa, dan puasa di bulan Syawal atau puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan mengerjakan 2 bulan puasa lamanya. Jadi apabila kita melakukan yang namanya bulan puasa Ramadan dan melanjutkannya lagi dengan sunnah yang namanya 6 hari di bulan Syawal, sama saja kita melaksanakannya setahun lamanya berpuasa. Masya Allah. Nah, yang ketiga adalah berarti satu kebaikan bisa mendapatkan 10 atau lebih kebaikan lain. Nah, apabila kita telah melakukan puasa Ramadan lalu ada uzur syar'i, termasuk misalkan yang dalam perjalanan, atau kita sedang haid, nifas, wanita renta atau lelaki renta atau orang tua dan lain-lain, apa kita tidak bisa yang namanya melaksanakan bulan puasa Ramadan, itu kita wajib yang namanya mengqadha. Akan tetapi misalkan kita tidak bisa yang namanya melakukan bulan puasa Syawal, nah kita tidak perlu mengqadha, karena puasa Syawal ini termasuk
hal yang sunnah. Apabila dikerjakan, ia mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan, ia tidak apa-apa. Keempat adalah apabila ketika kita yang namanya bulan puasa itu kita ada bolong-bolongnya ya tadi, termasuk ada uzur syar'i. Nah, kita disunahkan atau dianjurkan untuk mengganti puasa Ramadan dahulu. Tidak didahulukan untuk kita berpuasa Syawal. Kita mengganti, misalkan kita ada bolongnya itu 7. Nah, kita harus melaksanakan atau kita harus mengganti yang namanya puasa Ramadan dengan puasa 7 hari. Baru kita melakukan yang namanya puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Nah, maka dari itulah sempurnalah yang namanya ibadah kita telah menjalankan yang wajib dan juga kita telah menjalankan yang namanya sunnah. Yang kelima adalah sebenarnya tidak diwajibkan untuk melakukan puasa Syawal secara terus-menerus. Tapi ada beberapa hadis lagi yang mengatakan bahwasanya Allah menyukai ibadah yang terus-menerus. Masya Allah. Nah, jadi ini kembali lagi kepada kalian. Kalian ingin melakukannya dengan cara apa? Apabila kalian ingin melakukannya dengan cara terus-menerus agar Allah cinta, agar Allah semakin sayang kepada kita, itu tidak apa-apa. Apabila nih bagi kawan-kawan, ini yang keenam, yang terakhir, apabila bagi kawan-kawan masa bulan Syawal ini sudah lewat, nah tapi kalian ingin yang namanya melakukan puasa Syawal, itu tidak disunahkan untuk mengganti, karena kembali lagi yang tadi sudah aku jelaskan di sebelumnya, bahwasanya puasa Syawal itu bukan termasuk hal yang wajib, hanya disunahkan apabila kita tertinggal karena ada uzur syar'i atau ada halangan, itu tidak apa apabila kita tidak mengganti yang namanya puasa Syawal. Dari hadis-hadis itu kita dapat mengetahui bahwasanya kita boleh melaksanakannya secara berturut-turut atau tidak. Akan tetapi disarankan atau dianjurkan untuk mendahulukan atau mempercepat puasa Syawal. Misalkan setelah habis bulan Ramadan, terus setelahnya kita melakukan puasa Syawal, itu malah lebih baik lagi. Seperti Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Artinya, dan aku bersegerakan kepada Robku agar Robku Allah menjadi ridho kepadaku. At-Toha ayat 84. Mungkin ada yang beberapa sahabat masih ada yang kurang paham, sebenarnya kok bisa sih kita yang namanya melaksanakan puasa Ramadan terus menjalankan yang namanya puasa di bulan Syawal, kok bisa mendapatkan 1 tahun puasa. Nah, jadi ilusinya seperti ini. Apabila kita melakukan yang namanya berpuasa di bulan Ramadan penuh 30 hari, ilusinya seperti ini. 30 dikali 10 sama dengan 300 hari. 300 hari itu sama dengan 10 bulan. Nah, apabila lagi kita melakukan yang namanya bulan Syawal, itu kita kalikan saja. Kita melakukan bulan Syawal 6 hari. 6 dikali 10 sama dengan 60 hari. Nah, 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Nah, jadi 10 ditambah 2 adalah 12. Nah, jadi kita telah melakukan yang namanya puasa selama 1 tahun lamanya. Nah, jadi itu intinya, apabila kita melakukan yang namanya kebaikan, pasti akan yang namanya dilipat gandakan. Dan di sini aku juga akan memberitahukan kepada kalian bagaimana sih yang namanya cara melaksanakan bulan puasa Syawal. Nah, yang pertama adalah dilakukan selama 6 hari. Dan yang kedua adalah lebih utama dilakukan sehari setelah Idul Fitri. Akan tetapi apabila kita tidak bisa melaksanakan sehari setelah Idul Fitri, itu tidak apa-apa melaksanakannya di hari yang lain, asalkan masih di bulan Syawal. Ketiga adalah diusahakan untuk melakukannya secara berurut-urut. Yang tadi saya sudah menjelaskan di sebelum-sebelumnya, melakukannya untuk secara berurutan. Akan tetapi apabila tidak berurutan, itu tidak apa-apa. Dan yang keempat adalah lebih baik mendahulukan qada apabila yang tadi kita mempunyai hutang
berpuasa di bulan Ramadan, itu kita lebih baik untuk mendahulukan puasa qada atau mengganti puasa Ramadan. Lalu kita boleh yang namanya melakukan puasa Syawal. Dan ingatlah, yang namanya puasa Ramadan itu wajib, dan apabila kita punya hutang itu wajib yang namanya diganti. Sedangkan puasa Syawal adalah sunnah. Dan apabila kita tidak bisa yang namanya melakukan puasa Syawal, itu tidak apa-apa untuk tidak menggantinya. Nah sahabat, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.